Bismillahirrahmanirrahim. Aku duduk tercenung di kursi di ruang tengah usai pulang dari menguburkan jenazah ayah di pekuburan desa. Sementara bibi dengan mata masih sembab sibuk membenahi seisi rumah yang terlihat berantakan, sedangkan keluarga lainnya terdengar bercerita di kolong rumah. Bagaimana aku tidak tercenung sebelum ayah menghembuskan napas terakhir. Ia sempat mengucapkan kata-kata yang menurutku tidak lazim. Sembari terbaring di ranjang kayu, ayah mengucapkan kata-kata dalam bahasa Bugis, lembah, 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 yang artinya terima, terima, terima. Dalam silsilah keluarga, aku anak tunggal. Ibuku wafat ketika aku dilahirkan. Aku kemudian dirawat dan dipelihara oleh bibi, saudara ayah. Kebetulan bibi belum punya anak ketika aku lahir. Belakangan ketika usiaku 3 tahun, bibi melahirkan anak. Meski demikian, aku tetap dipelihara sampai saat ini. Aku sudah hampir menyelesaikan sarjana strata 1 di sebuah perguruan tinggi negeri di kota Makassar. Sebelum ayah menikah dengan ibuku, menurut cerita bibi, ayah sudah menikah 3 kali. Istri pertama meninggal karena menderita penyakit diabetes. Jari-jari kakinya luka-luka dan berdarah-darah sehingga diamputasi. Kemudian ayah menikah lagi 2 tahun berikutnya. Sayangnya, istri kedua wafat pula karena menderita penyakit kanker payudara. Walaupun dioperasi dan menjalani kemoterapi selama 8 kali, tapi tidak mampu menolong nyawanya. Demikian istri ketiga juga wafat karena penyakit kanker kelenjar getah bening. Lehernya bengkak. Dari keempat istri ayah, hanya ibu yang melahirkan anak, sementara 3 istri lainnya tidak mempunyai anak. Aku tidak tahu apakah di antara ketiganya pernah hamil namun berakhir miskrah. Aku tidak mempunyai informasi tentang hal tersebut. Dari semua istrinya, mengapa keempatnya wafat di masa sebagai istri ayah? Aku pernah bertanya kepada bibi, apakah ini hanya kebetulan belaka? Sudah digariskan dari Yang Maha Kuasa, keempatnya wafat saat menjadi istri ayah. Bibiku tidak bisa menjawabnya. Pertanyaan itu akhirnya hilang dengan sendiri seiring perjalanan waktu. 6 bulan lalu, aku mengantar ayah ke seorang ustaz yang pandai meruqyah. Ayah menderita penyakit aneh. Acap kali berbicara sendiri, seakan berdialog dengan seseorang yang tidak kasat mata. Awalnya aku menganggap biasa karena mengira ia sementara menggunakan handphone dengan headset. Belakangan aku sadar kalau ayah tidak mempunyai handphone dan memang ia tidak punya niat untuk memilikinya. Ia hanya menggunakan handphone kalau penting, itu pun milik orang lain yang dipinjam. Ketika proses ruqyah berlangsung, ustaz tersebut membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Aku melihat ayah perlahan-lahan mengantuk. Akhirnya tertidur duduk. Tidak lama kemudian suasana menjadi agak tegang. Dalam keadaan tidur hipnosa, tangan ayah terangkat. Jari-jari tangannya membentuk seperti jari-jari kaki seekor asu panceng atau anjing hutan dalam mitologi orang Bugis yang mulai marah dan akan mencengkram. Mulut menyeringai,
dan mengeluarkan suara dengan desiran kecil ditujukan kepada Ustaz. Namun Ustaz itu langsung melokalisir posisi ayah dengan kekuatan spiritual sehingga tidak bisa bergerak dari tempatnya. Usai diruqyah, ada perubahan perilaku ayah. Ia tidak pernah berbicara sendiri lagi. Ia mulai banyak menyibukkan diri. Ia suka pergi ke kebun membersihkan rumput atau menanam bibit buah-buahan. Sesekali membawa pulang hasil kebun. Suatu hari kami sempat duduk berdua di ruang belakang. Aku bertanya kepada ayah, mengapa ia mengalami kondisi kejiwaan yang tidak normal. Saya juga tidak tahu, nak. Saya hanya biasa bermimpi ketemu dengan seekor asu pancing. Asu pancing itu terlihat selalu mengelilingi saya seperti melindungi. Saya pun tidak merasa takut. Belakangan ini pikiran saya juga seperti tidak fokus, kata ayah. Dari cerita ayah seperti menyembunyikan sesuatu. Lama-kelamaan ia mulai terbuka. Ketika masih bujang, ia pernah berguru ke seorang di sebuah kampung terpencil di sebelah timur kaki Gunung Lompo Batang. Ia belajar ilmu Pak Gagara atau ilmu menundukkan orang lain agar orang yang dihadapinya takluk kepadanya. Menurut cerita ayah, ia sengaja bertarekat ilmu Pak Gagar karena profesinya waktu itu sebagai kepala keamanan di pasar kabupaten. Ia setiap hari berhadapan dengan berbagai karakter manusia dan diantaranya ada yang harus ditaklukkan. Dengan cara demikian, ayah disegani di kalangan orang-orang pemberani di wilayah pasar. 3 bulan sebelum ayah wafat, ia tiba-tiba mengeluh merasa sakit di sekitar lehernya. Lama-kelamaan, perasaan sakit di leher bertambah, disusul ada pembengkakan semakin lama semakin membesar. Suaranya pun semakin mengecil, akhirnya terdengar serak. Ayah kemudian dibawa ke rumah sakit kabupaten. Hasil diagnosa, ternyata ayah terkena penyakit kanker kelenjar getah bening. Menurut dokter yang menanganinya, sel-sel kanker ini sudah lama dan menjalar, serta baru menampakkan diri saat merasa sudah kuat. 3 hari menjelang kematian ayah, tubuhnya semakin kurus. Ia sudah sulit bangun, dan kalau ingin ke belakang harus dipapa. Terkadang tidak bisa diajak berbicara, selalu mengigau dan seperti berbicara dengan keluarganya yang sudah wafat. Selain menggigau, juga mengucapkan kata-kata aneh, lembah, lembah, lembah. Awalnya aku tidak serius memperhatikan ucapannya itu. Belakangan aku menyimaknya dengan baik karena selalu diulang-ulang. Aku sempat bertanya kepada bibi, apa maksud kata-kata ayah itu? Bibi pun hanya angkat bahu. Akhirnya aku sadar ayah ingin melepas sesuatu dari tubuhnya, dan aku menyebutnya sebagai ilmu lembah-lembah. Yang membuatku sedih, ilmu itu membuat ayah tersiksa dan ruhnya sulit keluar dari tubuhnya. Ketika ayah menyebut kata-kata Bugis itu lagi, aku yang duduk di sisinya langsung membalas dalam bahasa Bugis pula, lembah nikmai, yang artinya silahkan berpindah ke aku. Lepas aku berkata, mendadak terlihat tubuh ayah terguncang, selanjutnya mengerang kesakitan, memegang dadanya, dan akhirnya tidak bergerak lagi. Ayah telah pergi. Aku masih tercenung di ruang tengah.
Apakah aku mewarisi ilmu ayah? Aku tidak tahu. Tiba-tiba terdengar suara bibi memanggilku. Ia memintaku membantunya membenahi isi rumah yang masih berantakan. Sekian.